Ibtu Rudiana akhirnya muncul ke publik, membantah merekayasa para tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Dan ketika terjadi hal seperti itu, anak saya meninggal dengan keadaan yang memang perlu mungkin saya ambil langkah-langkah untuk mencari penyebab daripada meninggalnya, karena luka-lukanya yang saya lihat seperti ada hal-hal atau mungkin perbuatan-perbuatan lain, sehingga hati saya terketuk sebagai orang tua untuk mencari penyebabnya. Dan kebetulan ada orang yang melihat dan tanggal 31 Agustus setelah saya datang ke Jalan Perjuangan, di depan SMP 11, bertemu dengan saudara A dan D, dan kemudian dia menyampaikan kalau melihat kejadian tanggal 27, saat itu sebagai orang tua saya punya kira untuk lebih mencari tahu. Oke, sebelum Bapak mencari tahu, Dede mengatakan di podcastnya si Dedi, katanya Dede itu berbohong, katanya dia berbohong karena Bapak suruh. Dia mengaku-ngaku ada kejadian, benar nggak Bapak yang nyuruh? Itu tidak benar. Bapak akan laporkan ke polisi? Sudah kita laporkan. Sudah dilaporkan? Siapa yang dilaporkan? Siapa yang dilaporkan? Kita sudah laporkan. Tadi kan kamu ceritakan bahwa kamu diarahkan oleh AF dan Rudiana. Saya mau lihat peran masing-masing. AF ngomong apa, Pak Rudiana ngomong apa? AF ngasih tahu, bilang aja ya ada segerombolan orang di situ, Pak. Baik. Terus Pak Rudiana? Pak Rudiana ngasih tahu masalah motor sama nama, Pak. Sama nama? Iya, motor dan nama. Saya tahu dari Pak Rudiana, dikasih tahu sama Pak Rudiana. Oh, nama-nama pelaku. Nama-nama pelaku. Iya. Apa katanya waktu itu? Kan saya bilang saya nggak kenal, Pak, nama-nama pelaku. Nah, muka pun nggak kenal. Terus kata Pak Rudiana, ya udah kan saya kasih tahu nama-namanya pelakunya. oh dikasih tahu. Dikasih tahu. Jadi pada waktu itu Liga Akbar menyampaikan bahwa Vina dan Eki dipukuli, dianiaya, dilempari batu, betul ya? Di kesaksian pengadilan waktu itu. Betul. Sebenarnya Liga tidak melihat itu. Tidak, Pak. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Tidak. Lalu kenapa? Mohon maaf didekatkan lagi. Lalu kenapa pada waktu kesaksian di pengadilan berbeda? Saya bingung waktu itu, Pak. Saya mau bilang sama siapa, karena nggak ada yang percaya. Liga pada waktu itu diminta oleh siapa jadi saksi? Pak Rudiana, Pak. Pak Rudiana. Oke. Dari mana kemudian Pak Rudiana tahu kalau Liga mengetahui kejadian di TKP tersebut? Sampai sekarang saya belum tahu. Betul, belum tahu. Pada waktu itu kan Pak Rudiana minta Liga. Iya. Betul ya? Pada waktu itu kenapa Liga mau? Karena dimintai keterangan soal almarhum Vina dan Eki yang dipakai, dari helm, keadaan motor, itu saja awalnya yang diminta. Ibtu Rudiana, ayah korban Muhammad Rizky, Eki, yang selama ini seolah menghilang dan dicari-cari akhirnya muncul ke publik untuk menjelaskan duduk perkara kasus pembunuhan Vina dan anaknya Eki. Rudiana menyatakan bahwa dirinya tidak melakukan rekayasa dalam kasus pembunuhan Vina dan anaknya di Cirebon, Jawa Barat, pada 2016. Ia sekaligus membantah semua tuduhan negatif yang diarahkan kepadanya setelah Pegi Setiawan, salah satu tersangka yang selama ini disebut buron dalam kasus pembunuhan itu, justru memenangkan pra-peradilan dan dinyatakan bebas. Tuduhan itu tidak benar, tidak ada rekayasa. Saya hanya melaporkan apa yang saya ketahui sebagai orang tua korban, Eki, kata Rudiana dalam konferensi pers di Cirebon, Selasa, 30 Juli 2024 seperti dilansir dari Antara. Ia menjelaskan dirinya hanya bertindak sebagai pelapor murni serta tidak memiliki upaya lain. Meskipun dirinya polisi, Rudiana mengaku hanya menyampaikan informasi yang diketahuinya kepada penyidik terkait kasus tersebut. Menurut Rudiana, semua informasi yang ia sampaikannya untuk mengamankan ke-8 terpidana dalam kasus tersebut berdasarkan laporan, termasuk keterangan dari 2 orang saksi yakni AF dan Dede. Saya mendapat informasi dari saksi, keduanya mengenali pelaku dan menyampaikan informasi itu kepada saya, ujarnya. Ia juga menekankan bahwa tidak ada tindakan penganiayaan saat menyerahkan para tersangka kepada penyidik. Rudiana menegaskan dirinya tidak mempunyai kendali atas penyidikan lebih lanjut pada kasus ini karena hal tersebut merupakan kewenangan yang dimiliki oleh para penyidik. Setelah menyerahkan para terpidana kepada penyidik, saya percaya kepada mereka untuk menindaklanjutinya, ungkapnya. Usai mendapat berbagai serangan, Rudiana melakukan perlawanan balik.
Ia melaporkan sejumlah pihak yang dianggap telah menyampaikan fitnah ke Polda Jawa Barat. Ia juga memberikan somasi ke beberapa orang termasuk politikus Deddy Mulyadi. Laporan tersebut telah dimasukkan ke Kepolisian Daerah Jawa Barat, Polda Jabar, pada Rabu, 24 Juli 2024. Laporan itu terkait dugaan fitnah, pencemaran nama baik, dan penyebaran berita bohong. Laporan tersebut telah dimasukkan ke Kepolisian Daerah Jawa Barat, Polda Jabar, pada Rabu, 24 Juli 2024. Laporan itu terkait dugaan fitnah, pencemaran nama baik, dan penyebaran berita bohong. Kami sudah mempercayakan seutuhnya ke Polda Jabar, katanya saat dikonfirmasi Tempo melalui sambungan telepon pada Jumat, 26 Juli 2024. Adapun Deddy Mulyadi menyatakan meminta maaf jika ada pernyataannya yang membuat Rudiana dan keluarganya tidak nyaman. Dari tadi ditanya masalah somasi. Kan saya tadi sudah menjawab. Jawabannya adalah apabila ada ucapan saya yang membuat tersinggung perasaannya, membuat terganggu kehidupan keluarganya, saya minta maaf atas ucapannya, ujar Deddy di Badan Reserse Kriminal, Bareskrim, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Ibtu Rudiana, ayah dari Muhammad Rizky atau Eki, menyatakan siap membongkar makam anaknya demi menemukan titik terang dalam kasus pembunuhan Vina dan anaknya tersebut. Kalau untuk kepentingan penyidikan, silakan. Walaupun sebenarnya sangat berat karena itu anak saya. Tapi saya menyesuaikan saja jika memang kepentingannya untuk penyidikan, kata Rudiana dalam konferensi pers di Cirebon, Selasa, 30 Juli 2024 seperti dilansir dari Antara. Rudiana akhirnya muncul ke publik setelah banyak pihak meminta penjelasannya soal duduk perkara kasus pembunuhan Vina dan Eki. Desakan itu semakin gencar setelah Peggy Setiawan, salah satu buron dalam kasus ini tertangkap, namun ia kemudian bebas melalui sidang pra-peradilan. Perhimpunan Advokat Indonesia, PERADI, misalnya, mendesak Rudiana segera muncul ke publik untuk menyampaikan kebenaran terkait kasus pembunuhan Vina. Sebab, dari Rudiana lah awal mula muncul dugaan pembunuhan pada 2016 silam, dari Rudiana pula muncul 11 pelaku pembunuhan beserta perannya. Ketua Pusat Bantuan Hukum PERADI, Suhendra Asido Huta Barat menuturkan, seluruh pihak sangat berempati soal kematian Eki. Namun, dengan langsung menangkap orang-orang tidak bersalah dan menjalani hukuman seumur hidup, hal tersebut tidaklah wajar. Kemerdekaan mereka direbut, katanya saat membuat laporan polisi, LP, ke Bareskrim Mabes Polri soal dugaan kesaksian palsu Rudiana, pada Rabu, 17 Juli 2024. Berdasarkan keterangan Rudiana yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan, BAP, kata Suhendra, banyak keterangan yang tidak sinkron atau tidak bersesuaian. Mulai dari 2 daftar pencarian orang, DPO, yang dia tulis, kemudian oleh Polda Jawa Barat dikatakan fiktif.